Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus Masjid Az-Zikri dan juga yang kami hormati dan kami muliakan jamaah Masjid Az-Zikri, jamaah salat subuh Masjid Az-Zikri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yang dengan nikmat dan taufiknya kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini semata-mata dalam rangka tentunya untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya niatan kita adalah seperti ini. Dan yang sebaik-baik amal, adapun sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah amal apa Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Apa amal yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bertaqarrub kepada Allah? Apa Bapak? Pernah dengar? Ya. Yaitu apa? Amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Ya, amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahih, dalam hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, atau disebut apa Bapak? Hadis qudsi. Jadi hadis ada firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an, diriwayatkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disebut dengan apa? Hadis qudsi. Maka hadis qudsi pun ada yang sanadnya sahih, ada yang juga tidak. Maka di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di antara
amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertakarub seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang diwajibkan Allah kepada seorang hamba. Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Rawahul Bukhari. Di mana Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba," dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan satu amalan, dengan suatu amalan yang lebih aku cintai, yang lebih aku sukai, kata Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan amalan yang aku wajibkan kepadanya. Ya, maka alhamdulillah, ya, saat ini kita baru saja mengerjakan amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Apa itu? Salat subuh berjamaah. Berarti salat subuh berjamaah, salat subuh merupakan di antara amalan yang Allah wajibkan kepada kita. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk melakukan amalan yang Allah perintahkan dan Allah wajibkan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis zikir, di majelis ilmu adalah juga di antara amalan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang kita menghafalnya. Ya, kita sering mendengar hadis ini, bahwa di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita yaitu apa, Bapak? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, talabul ilmi, gimana Pak hadisnya, Pak? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ya, enggak hafal, Pak? Ini hadis sering diulang-ulang, sering disampaikan. Ya, jadi kalau kita menanya mana dalil wajibnya kita menuntut ilmu agama kita, maka ini dalilnya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap muslim. Maka alhamdulillah, ya, kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga ini adalah taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk di majelis ilmu di masjid Allah Subhanahu wa taala semata-mata juga di antara niat kita adalah untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Dan insyaallah kita akan duduk di sini sampai syuruk insyaallah, Bapak, ya. Ya, sampai syuruk. Mungkin Bapak pernah mendengar hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa keutamaan orang yang salat subuh berjamaah di masjid, lalu kemudian dia duduk sampai syuruk, sampai terbitnya matahari. Apa keutamaannya, Bapak? Pernah dengar? Ya, apa? Mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Jadi kalau ada seorang yang dia mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid, lalu kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, lalu kemudian dia menutupnya dengan salat 2 rakaat, maka Nabi menyebutkan baginya pahala seperti haji dan umroh yang sempurna. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi hadis ini. Ya, ini motivasi buat kita, Bapak, ya, biar kita senang duduk salat subuh, ya, sampai menunggu terbitnya matahari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah hadis ini, di mana Rasulullah bersabda, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bapak, Ibu sekalian yang dicintai Allah Azza wa Jalla, di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, maksudnya, kemudian dia berzikir, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Rasulullah mengatakan hatta tatlu asy-syamsu. Yang Rasul memberikan batasan
Sampai kapan kita duduk berzikir setelah melakukan salat subuh berjamaah ini? Nabi mengatakan apa? Hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari, kata Nabi. Apa sih zikir apa sampai terbit matahari? Lama sekali. Ya, zikir apa Bapak Ibu sekalian? Misalnya zikir setelah salat, atau zikir kemudian kalau misalnya zikir setelah salat kita belum selesai, belum terbit matahari, kita lanjutkan dengan zikir pagi misalnya. Ya, atau dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran zikir apa bukan Bapak? Al-Quran zikir apa tidak? Zikir. Mendengar nasihat agama zikir apa tidak? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka duduknya kita hari ini adalah dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amalan yang mengingatkan kita kepada Allah namanya apa? Zikrullah. Namanya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka alhamdulillah. Apa kemudian setelah itu kata Nabi, barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, lalu kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai terbitnya matahari. Ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan summa shalla rak'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat setelah itu. Ya, kapan salat 2 rakaatnya? Nabi mengatakan dengan kata summa. Summa ini bermakna apa? Ya, tidak langsung segera mengerjakan salat setelah kita berzikir kepada Allah ketika terbitnya matahari. Kenapa? Karena pada waktu terbit matahari adalah waktu yang kita diharamkan untuk mengerjakan salat. Ya, sehingga kata summa ini bermakna atau memberikan faidah bahwasanya salat itu dikerjakan setelah terbitnya matahari. Kira-kira sekitar 15 menit. Ya. Atau 10 sampai 15 menit baru kita salat 2 rakaat. Salat apa Bapak Ibu sekalian ini? Para ulama mengatakan salat syuruk atau salat tulu atau salat duha. Ya, sebetulnya salat syuruk itu apa Bapak? Salat duha yang dikerjakan di awal waktu. Sebagian para ulama mengatakan salat syuruk ini adalah salat duha yang dikerjakan di awal waktu. Apa keutamanya kata Nabi? Nabi mengatakan kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Maka baginya, kata Rasulullah, maka baginya orang yang mengamalkan amalan tadi, yang salat subuh berjamaah di masjid, lalu dia berzikir sampai terbitnya matahari, lalu kemudian dia salat 2 rakaat salat syuruk atau salat duha ini, maka Nabi menjamin baginya pahala haji dan umrah yang sempurna. Masya Allah, Nabi sampai mengulangi 3 kali. Nabi sampai mengatakan tamah, sempurna. Masya Allah. Enak gak Pak? Ya kita yang bagi yang belum pernah menunaikan ibadah haji atau umrah, tapi sudah mendapatkan pahala haji dan umrah. Masya Allah. Ya. Ini Bapak sekalian, tapi bukan berarti ya amalan ini menggugurkan kewajiban kita untuk menunaikan ibadah haji. Nanti jangan sampai kita mengatakan, kok Bapak rumahnya banyak, kontrakannya banyak, mobilnya mewah, kok nggak pergi haji Pak? Kok belum menunaikan ibadah haji? Saya udah sepekan sekali ya pergi haji Pak. Kapan itu? Itu saya ngaji ya, mendengarkan tausiah salat subuh berjamaah di Masjid Az-Zikri, mendengar tausiah ya sampai terbitnya matahari, saya salat 2 rakaat setelah itu. Ya, ini jangan mengatakan begitu Pak ya. Saya udah pergi haji setiap pekan. Ya, kan itu sama pahalanya seperti pahala haji. Ini keliru Bapak. Ya, ini maksudnya adalah pahalanya memang senilai dengan menunaikan ibadah haji dan umrah, namun tidak menggugurkan kewajiban haji. Jamaah hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tema kita dalam kesempatan kali ini adalah yaitu tafsir suratil Fatihah. Yaitu tafsir suratil Fatihah. Itu tafsir surat Al-Fatihah. Apa itu tafsir? Sebelum kita mengupas atau menafsirkan surat Al-Fatihah di antara surat-surat Al-Quran, ya, maka apa itu at-tafsir? Mungkin kita bertanya, apa sih tafsir sebetulnya? Ya, mungkin ada bapak ya sekalian ya yang sampai hari ini sering mendengar kata tafsir tapi belum mengerti apa sebetulnya itu tafsir. Apakah tafsir sama dengan tarjamah? Ya, tentunya bukan. Maka tafsir berbeda dengan terjemah. Ya, apa itu tafsir?
Maka di antaranya dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, dalam tafsir beliau Aisarut Tafasir, di mana beliau mengatakan tafsir lughatan, bahwasanya makna tafsir secara bahasa adalah asyarhu wal bayan. Maknanya adalah penjelasan. Jadi apa makna tafsir Bapak? Penjelasan atau keterangan, penerangan atau penjelasan. Adapun makna tafsir secara istilah, syarhu kalamillahi liyufhama muraduh ta'ala minhu fayuta'a fi amrihi wa nahyi wa yu'khad bihidayatihi wa irsyadihi wa yu'tabar bikisasihi wa yuta'adza bimawa'idhi. Di mana para ulama menjelaskan makna tafsir secara istilah, sebagaimana di antara disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya, siapa ini beliau ini? Ya, beliau adalah guru ya yang direkomendasi oleh pemerintah Saudi untuk mengajarkan halaqah di Masjid Nabawi. Beliau juga seorang dosen. Ya, di antara kitab beliau yang terkenal adalah, di antara kitab beliau atau karangan beliau dalam ilmu tafsir ini adalah Aisarut Tafasir. Atau kitab beliau yang juga masyhur digunakan oleh para ulama, yang dibahas oleh para ulama adalah kitab Minhajul Muslim. Pernah dengar Bapak? Kitab Minhajul Muslim. Ini juga di antara karya beliau. Baru saja beliau ini meninggal dunia. Ya, enggak berapa lama beliau meninggal dunia. Rahimahullahu rahmatan wasiyah. Ya. Di mana beliau ini menyebutkan bahwa makna tafsir secara istilah maknanya adalah syarahu kalamillah, yaitu penjelasan kalam Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala, liyufhama muraduhu ta'ala, untuk dipahami atau agar bisa dipahami firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, atau maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Fayuta'a fi amri wa nahyi, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala kemudian ditaati dalam perintahnya dan ditaati dalam larangannya. Jadi kita kalau belajar tafsir itu tujuannya apa? Agar kita bisa memahami Al-Qur'an. Agar kita bisa dengan mempelajari tafsir tersebut, kita betul-betul bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Sehingga dengan itu kita apa? Kita bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita memahami Al-Qur'an, kita bisa memahami perintah-perintah Allah dan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tidak paham Al-Qur'an, bagaimana bisa mentaati Allah? Ya. Kenapa kita harus belajar tafsir? Ya. Karena dengan kita memahami Al-Qur'an, kita bisa mengerti apa itu perintah Allah. Kita akan bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Oh, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar tafsir kita tahu bahwasanya ada dalam ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya. Oh, ini ayat-ayat di mana Allah melarang kita melakukan perbuatan ini. Ya, tujuannya apa? Agar kita bisa mentaati Allah dengan benar. Kita tahu ini perintah Allah. Ini maksudnya Allah memerintahkan kita untuk melakukan ini. Oh, ternyata ayat ini menjelaskan kita bahwa kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan ini. Gitu Pak ya. Itu di antaranya. Ya. Atau juga wa yu'khad bihidayatihi. Atau dengan memahami firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di samping kita bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala, juga kita bisa mengambil hidayah. Kita bisa mengambil hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Yang tentunya dengan kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala tersebut melalui tafsir Al-Qur'an. Atau juga kata para ulama wa yu'tabar bikisasihi. Atau dengan kita mempelajari tafsir, kita bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Karena di antara isi atau konten yang terdapat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya apa? Kisah atau kisah. Terdapat kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa yuta'adza bimawa'idhihi. Kemudian juga di antara kenapa kita mempelajari tafsir, agar kita bisa mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat atau pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, ini makna dari apa itu tafsir.
Jamaah yang dicintai Allah Azza wa Jalla, maka kita mulai dari kenapa kita setiap membaca Al-Quran itu kita terlebih dahulu membaca isti'adzah sebelum membaca basmalah. Ya. Kenapa kita setiap membaca Al-Quran itu ketika kita memulai membaca Al-Quran kita ini disunnahkan atau diperintahkan untuk terlebih dahulu membaca al-isti'adzah. Apa isti'adzah itu? Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca gak Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu kalau baca Al-Quran baca isti'adzah dulu apa tidak? Isti'adzah ya. Ya, apakah ada dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan kalau kita setiap akan membaca Al-Quran kita diperintahkan atau disunnahkan untuk membaca isti'adzah ini? Ada apa tidak Bapak? Ada. Ya, di mana dalilnya? Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bagi setiap orang yang akan membaca Al-Qur'an dia memulai untuk membaca isti'adzah ini dan ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 98. Surat apa Bapak? Surat An-Nahl ayat 98. Ya, apa bunyinya? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Ini ayatnya. Ya. Jadi kalau kita bertanya kenapa dikit-dikit dalil Bapak? Karena memang beribadah itu harus dengan dalil. Ya, ini Ustadz kok ngomongnya dalil terus. Kok dikit-dikit harus dalil? Ya, karena beribadah itu wajib dengan apa? Dengan dalil. Ya. Wajib dengan dalil dengan dasar yang sahih yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Kalau kita bertanya dalil apa itu dalil? Maka dalil itu adalah qaulullah wa qaulur rasul. Yaitu firman Allah dan sabda Rasulullah atau Al-Qur'an dan as-sunnah. Ya. Mana dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita ketika kita akan membaca Al-Quran maka kita terlebih dahulu membaca isti'adzah. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fa idza qara'tal Qur'an, maka apabila kamu membaca Al-Quran, maka apabila kamu akan membaca Al-Quran. Kalau mungkin Bapak pernah belajar bahasa Arab, ini qara'ta adalah fi'lul madhi yang maknanya pada asalnya adalah perbuatan yang telah berlalu. Ya, tapi dalam hal ini al-fi'lul madhi ya yang digunakan ketika menjadi syarat atau dimulai dengan kata idza, maka dia bermakna istiqbal. Maka makna fi'lul madhi yang dia digunakan menjadi syarat. Ya, syarat artinya syarat kalau kamu baca ini maka kamu harus begini. Itu namanya syarat. Ya. Seperti pada kata idza. Ya. Allah mengatakan dengan kata fa idza qara'ta. Maka apabila qara'ta pada asalnya dia fi'lul madhi yang bermakna lampau. Tapi ketika dia fi'lul madhi ini digunakan ya untuk syarat ya maka dia bermakna istiqbal, bermakna yang akan datang atau amalan yang belum dikerjakan. Maka Allah mengatakan fa idza qara'tal Qur'ana, maka apabila kamu akan membaca Al-Qur'an, maksudnya bukan apabila kamu telah baca Al-Qur'an. Nanti jangan sampai kita salah, kita semangat belajar bahasa Arab kan fi'lul madhi maknanya perbuatannya telah lampau. Ya, Pak ya. Lalu kita katakan ini maknanya berarti bukan membaca isti'adzah itu sebelum baca Quran. Berarti adanya bacanya setelah baca Quran. Wah, ini masalah nanti. Ya, maka perlu kita pahami. Ya, makna fi'lul madhi yang memang pada asalnya, pada prinsipnya memang fi'lul madhi itu maknanya adalah apa kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan pada masa yang lalu. Misalnya qara'ta, saya sudah baca Al-Qur'an. Tapi pada ayat ini karena dia dikaitkan dengan syarat pada kata idza fa idza, maka apabila, maka dia bermakna istiqbal, bermakna yang akan datang. Fa idza qara'tal Qur'an, maka apabila kamu akan membaca Al-Qur'an.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh ini jawabu syarti. Ya, jawabu syarti ditunjukkan pada kata fasta'iz billah. Maka ya, jawabu syarti itu ya maka diantaranya adalah untuk menuntut dari syarat yang di awal tadi. Ya, dan itu adalah dengan fi'lul amri. Maka diantaranya at-talab, tuntutan atau jawabu syarti ini ya itu apa namanya? Diantaranya dengan menggunakan fi'lul amri, kata kerja perintah. Maka di sini Allah memerintahkan, setelah Allah menyebut dengan syarat apabila kamu membaca Al-Quran, maka Allah perintahkan fasta'iz billah. Ya, maka wajib bagikan kata. Ya, sebagai para mengatakan hukumnya wajib. Ya, karena apa? Karena Allah menyebut dalam hal ini dalam bentuk perintah. Di mana para ulama menyepakati al-aslu fil amri lil wujub, bahwasanya hukum asal dari perintah Allah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan yang diperintahkan itu adalah wajib. Ya, sebagai orang mengatakan itu. Ya, fasta'iz billah, maka bacalah isti'adzah. Ya, maka berlindunglah kalian kepada Allah, kata Allah, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka berlindunglah kalian kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, yang dijauhi. Ar-rajim maknanya apa tafsirnya? Yang dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ya kenapa kita memulai membaca Al-Qur'an dengan membaca isti'adzah. Kemudian kita kembali kepada masalah kita adalah tafsir Al-Fatihah. Di mana surat Al-Fatihah ini surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah, sehingga apa namanya disebut dengan surat Makkiyah. Ya. Jadi Al-Fatihah ini dia adalah surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Ya, manuzila fi Makkah. Yaitu surat yang diturunkan pada saat berada di kota Makkah. Jadi ada surat ya dalam sisi diturunkannya Al-Qur'an ini itu dibagi menjadi dua, adalah Makkiyah dan Madaniyah. Ya. Di mana Makkiyah ini adalah surat yang diturunkan di Mekah, adapun Madaniyah maka ada surat yang diturunkan di Madinah. Ya, itu ya pembagian Al-Qur'an dari sisi diturunkannya. Maka Al-Fatihah adalah surat-surat Makkiyah, surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah. Kemudian summiyat hadhihi surah bil Fatihah li'annahu yuftatahu biha al-Qur'anul 'azim. Wa tusamma al-mathani li'anna tuqra fi kulli raq'atin wa laha asma' akhar. Ya, di mana para mufassir di antara kitab yang menjadi panduan kita adalah tafsir Al-Muyassar ini. Ya, Al-Muyassar maknanya tafsir yang ringan, mudah, ringkas. Ya. Di mana Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah ini kenapa dia dinamakan dengan Al-Fatihah, Bapak? Ada yang tahu? Bapak? Kenapa surat Al-Fatihah itu dinamakan dengan surat Al-Fatihah? Ya. Maka para mufassir menafsirkan betul. Ya. Sebagaimana namanya Al-Fatihah yang artinya apa? Al-Fatihah ini pembukaan. Ya, apa Al-Fatihah diambil dari kata atau dari akar kata fataha yaftahu. Artinya apa? Membuka. Ya, dan Al-Fatihah adalah ismul fa'il yang maknanya adalah pembuka. Ya, atau pembukaan, juga dalam makna yang lain adalah pembukaan. Kenapa dinamakan dengan surat Al-Fatihah? Ya, kenapa dia dinamakan dengan Al-Fatihah? Maka para mufassir mengatakan li'annahu yuftatahu bihal Qur'anul 'azim. Karena Al-Qur'an itu dibuka ya dengan surat ini. Ya. Karena Al-Qur'an itu dia dibuka dan dimulai dengan surat Al-Fatihah. Sehingga kenapa dia dinamakan dengan Al-Fatihah? Ya. Mana dalil yang menunjukkan bahwa Al-Fatihah ini disebutkan dengan Fatihatul Kitab? Ya, sehingga juga disebutkan ya oleh para ulama bahwa surat Al-Fatihah juga disebut dengan Fatihatul Quran atau Fatihatul Kitab. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa Al-Fatihah ini disebut dengan pembuka Al-Quran? Ya, karena yang juga diantaranya karena Al-Quran itu dimulai dari surat Al-Fatihah. Ya, tapi ini dari sisi apa? Dari sisi penulisannya. Bukan dari sisi Al-Quran itu, Al-Fatihah ini adalah ayat atau surat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Jadi kalau kita mengatakan kenapa Al-Fatihah itu ya dia di awal dalam Al-Quran. Ya, dia pertama kali surat yang ada dalam Al-Quran. Ini bukan bermakna adalah dia adalah ayat yang pertama kali Allah turunkan, bukan. Ya, apa surat yang pertama kali Allah turunkan? Surat apa? Surat Al-Falaq, Al-Alaq. Ahsantum. Ya. Jadi kalau kita mengatakan, kalau kita bertanya, surat apa yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan? Bukan Al-Fatihah. Tapi kenapa Al-Fatihah ini kok pertama kali ditulis? Maka dari sisi penulisan. Jadi Al-Fatihah itu dimaknai dengan pembukaan karena dia ditulis dalam mushaf, dalam Al-Quran itu di pertama surat atau di surat yang pertama. Itu baik. Jadi bukan dari sisi dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Ya, karena pendapat yang rajih bahwasanya surat yang pertama kali Allah turunkan adalah surat apa? Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq apa, Pak? Surat Iqra. Iqra. Kita mungkin hafal surat Iqra. Itu Pak ya. Itu pertama. Dan juga mana dalilnya bahwasanya Al-Qur'an ini disebut dengan surat pembuka atau Fatihatul Quran atau Fatihatul Kitab, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang berkenaan tentang salat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan Al-Qur'an, ketika mengajarkan salat, maka di antara hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Muslim hadis ini, Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah itu dinamakan Fatihatul Kitab, ya, atau surat pembukaan, ya? Maka di antara dalilnya itu disebutkan oleh Rasulullah, ya, di mana Rasulullah mengatakan la salata, tidak ada salat, ya, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ya, Al-Fatihah juga namanya apa? Fatihatul Kitab. Ya. Kata Nabi tidak ada salat. Apa tidak ada salat maksudnya? Apa maksud tidak ada salat? Tidak sah salatnya. Masya Allah, mumtaz. Ya, ahsantum. Ya. Jadi makna tidak ada salat kata para ulama, ya, dari hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, itu maknanya apa? Maknanya tidak sah salat kita. Ya. Kapan tidak sah salat itu? Di antara Rasulullah mengatakan bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Ya, berarti kalau bapak salat tidak baca Al-Fatihah, maka tidak sah salatnya. Ya. Itu, tapi ini ikhtilaf para ulama, ya, khususnya adalah pada salat-salat sirriyah. Ya, salat apa sirriyah itu? Salat yang imam tidak membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang keras atau suara jahriyah, suara jahr. Adapun ketika imam ya membaca surat Al-Fatihah dengan bacaan yang jahr, bacaan yang dikeraskan, maka para ulama ikhtilaf dalam hal ini. Berbeda pendapat apakah tetap wajib dibaca Al-Fatihah atau cukup mendengar imam. Ya, ini ikhtilaf. Ya, sebagian ulama merojihkan adalah cukup mendengar imam. Jadi kalau imam membaca dengan suara keras seperti salat subuh tadi, imam membaca dengan surat Al-Fatihah dengan suara yang keras, ya, maka sebagian para ulama berpendapat, ya, karena Nabi pernah melarang tidak boleh kita ketika imam baca kecuali kita diam. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman, kalau Al-Qur'an itu dibaca, maka kita wajib apa? Diam. Ya, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah mengatakan apabila Quran itu dibacakan, kata Allah,
Maka apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan fastami'ulah, maka simaklah, kata Allah. Istima' itu maknanya bukan simak. Kata para ulama, para mufassir mengatakan membedakan antara makna simak dengan makna istima'. Simak itu mendengar. Kalau istima' itu tidak cukup mendengar, tapi juga wajib dengan menyimak, memperhatikan. Jadi nggak boleh kalau mendengar misalnya begini, Pak. Kalau kita mendengar, misalnya kita mendengar ada suara mobil, kayak Pak. Gitu ya, misalnya ya, kita cuma dengar tadi ada suara mobil, Pak, ya, itu mendengar, ya. Tapi kalau menyimak itu berarti betul-betul perhatikan, itu mobilnya siapa, itu suaranya seperti ini, itu namanya menyimak, ya. Maka yang diperintahkan oleh Allah, kalau Al-Quran sedang dibacakan itu, Allah menyuruh apa? Allah menyuruh kita bukan cukup mendengar, ya. Misalnya kita lagi bawa mobil, kita setel murotal, tapi kita ngobrol, kita dengar gak Al-Quran itu? Dengar apa tidak? Dengar. Tapi Allah nggak menyuruh cukup mendengar. Ya, sehingga apa? Perintah Allah setelah kita menyimak Al-Quran, itu Allah mengatakan wa ansitu. Allah mengatakan apa? Wa ansitu. Maka simaklah dan diamlah, kata Allah. Karena nggak mungkin orang akan menyimak kalau dia tidak diam. Nggak mungkin, Bapak. Jadi nggak boleh Bapak, kalau misalnya Bapak, ibu-ibu misalnya di rumah setel kaset murotal. Kalau ibu nggak siap menyimak, maka matikan. Ya, kalau kita nggak siap menyimak, cuman hanya sambil masak dengar lewat aja, Pak, ya, ini nggak boleh. Ya, tidak boleh. Kita lagi nyetir mobil sambil kita nyalakan murotal, tapi kita sambil ngobrol sama istri kita, sama anak kita. Nah, nanti dijemput jam berapa, nak? Ya, Qurannya nyala terus. Ya, maka ini nggak boleh. Ya, kita harus istima. Ya, dan diam. Maka dari ayat ini kata para ulama, ketika imam membaca Al-Fatihah dan itu adalah Quran, maka kewajiban seorang makmum adalah apa? Mendengar. Dan juga Rasul pernah mengatakan bahwasanya bacaan imam itu telah menjadi bacaan makmum. Ini di antara ikhtilaf para ulama. Ya. Masya Allah, ini cepat banget nih waktunya, Pak, ya. Kita belum apa-apain. Cepat sekali ini. Ya. Kemudian Al-Qur'an juga wa tusamma al-mathani. Al-Qur'an juga, Al-Fatihah juga ya dinamakan dengan al-mathani, atau disebut juga dengan as-sab'ul mathani. Ya. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah itu punya banyak nama? Ya, bahkan Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fil Quran, ya, fi itqanil Quran, ya, di mana beliau mengatakan bahwasanya Al-Fatihah ini punya lebih dari 20 nama. Masya Allah, namanya banyak, Bapak. Dan masing-masing yang menyebutkan keutamaan, yang menyebutkan maknanya. Seperti misalnya adalah dalam tafsir kita ini, dalam kitab tafsir panduan kita ini Al-Muyassar, ya, di mana Al-Quran juga di antara disebutkan namanya adalah apa? As-sab'ul mathani. Kita menyebutkan saja yang terdapat dalil yang sahih. Ya. Yang pertama adalah as-sab'ul mathani. Ya. Mana dalilnya bahwasanya Al-Quran itu disebut dengan as-sab'ul mathani? Ya, apa itu as-sab'ul mathani? As-sab'u mananya 7. Al-mathani yang dibaca berulang-ulang. Ya, karena Al-Fatihah itu ya ayatnya berjumlah 7 ayat. Kemudian dibaca berulang-ulang dalam setiap rakaat salat kita. Sehingga dengan itu dia dinamakan apa? Dinamakan as-sab'ul mathani. Ya. Ya, mana dalilnya? Mana dalil bahwasanya Al-Qur'an ini dia dinamakan dengan as-sab'ul mathani? Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 87. Surat apa, Bapak? Surat Al-Hijr ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya menyebutkan bahwasanya Al-Fatihah ini punya banyak nama. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sungguh walaqad atainaka, dan sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an kepada kamu. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'an minal mathani. Ya, 7 ayat yang berulang-ulang, yang dibacakan berulang-ulang. Ya, maksudnya apa ini? Surat Al-Fatihah.
wal Qur'anal azim, dan juga Al-Qur'anal azim. Ini juga nama dari surat Al-Fatihah. Jadi pertama tadi kita sebutkan yang terdapat dalilnya adalah Fatihatul Kitab. Ya, atau Fatihatul Quran. Kitab di sini ada Al-Qur'an. Yang kedua adalah ya As-Sab'ul Masani. Mana dalil bahwasanya Al-Fatihah itu juga dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan As-Sab'ul Masani. Ini ayatnya. Ya, ini dalilnya. Yaitu surat Al-Hijr ayat 87. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Kemudian yang ketiga adalah namanya apa? Al-Qur'anul azim. Jadi Al-Fatihah itu juga namanya apa? Al-Qur'anul azim. Karena Allah menyebutkan dengan dua nama di dalam ayat ini. Allah menyebutkan sab'an minal masani dan wal Qur'anul azim, yaitu Quran yang agung. Ya, jadi nama dari surat Al-Fatihah di antaranya apa? Ya Fatihatul Kitab, kemudian As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam setiap rakaat salat kita. Yang ketiga adalah ya Al-Qur'anul Azim, Quran yang agung. Ya. Yang lainnya juga disebutkan yang terdapat dalil yang sahih, yaitu as-salah. Ya, disebut dengan apa? As-salah, yaitu salat. Ya, Al-Qur'an di Al-Fatihah juga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penyebutan as-salah. Sebagaimana hadis yang sahih, ya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya Al-Fatihah itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis qudsi yang sahih, di mana Allah mengatakan qasamtu ya Al-Fatihah, qasamtu shalah ya baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis sahih, dan hadis qudsi yang sahih ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di mana Allah mengatakan aku telah membagi as-shalah, maksudnya apa? Al-Fatihah, yang menjadi dua bagian antara diriku dan antara hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi hambaku apa yang dia pinta dariku. Ya, lalu Allah menyebutkan ya dengan keterangan bahwasanya ketika mengucapkan ini itu bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya di sini dalam hadis yang sahih ini Allah mengatakan dengan menyebut Al-Fatihah dengan apa? As-shalah. Ya, as-shalah. Ya, itu di antara nama Al-Fatihah. Juga kemudian Al-Fatihah ini juga disebut namanya dengan Ar-Ruqyah. Ya, bahwasanya nama Al-Fatihah itu juga disebut yang terdapat dalilnya ada namanya apa? Ar-Ruqyah. Ruqyah. Apa itu Ruqyah? Ruqyah maknanya jampi-jampian. Ya, makna Ruqyah itu apa? Ya, Pak, ini sebaiknya Bapak ini diruqyah saja. Itu apa artinya? Ya, dijampi-jampi maksudnya. Ya. Karena pada asalnya Ruqyah ini memang sudah terdapat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Jadi orang-orang jahiliyah juga biasa meruqyah. Ya, tapi ruqyahnya apa? Ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang syirik. Karena Nabi mengatakan inna ruqa syirkun. Nabi pernah bersabda bahwasannya ruqyah itu, kata Nabi, ruqa itu jam'u ruqyah. Ya, bentuk jamak dari ruqyah. Ya, ar-ruqa mananya itu ruqyah. Ya, jampian kata Rasulullah pada asalnya dia syirkun. Dia adalah kesyirikan. Ya. Namun setelah itu Nabi SAW mengajarkan ruqyah yang syar'iyah, ruqyah yang dibolehkan, yang disyariatkan. Maka di antara dalil ruqyah itu disyariatkan adalah ya dengan dimulai dari Al-Fatihah yang pernah dibacakan oleh para sahabat Nabi SAW pada seorang yang terkena sengat kalajengking. Jadi suatu ketika dalam riwayat yang sahih, dalam hadis yang sahih, di mana para sahabat ini pernah mendapatkan seseorang itu yang terkena sengat kalajengking. Lalu kemudian tidak ada satupun yang bisa mendatangkan obat buat orang tersebut. Maka ada di antara para sahabat ketika safar ini yang memberanikan diri membaca surat Al-Fatihah. Maka dibacakan surat Al-Fatihah kepada orang yang terkena sengat kalajengking ini. Maka dengan izin Allah, kemudian orang ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian diberikan apa? Ya, diberikan hadiah. Diberikan hadiah berupa apa? Seekor kambing. Namun para sahabat yang lainnya tidak mau memakannya. Ya, sampai mereka kemudian mendatangi Rasulullah dan mengadukan
bahwasanya si fulan ini telah membacakan Al-Fatihah kepada orang yang terkena sakit jengking dan dengan izin Allah disembuhkan oleh Allah penyakitnya. Ya. Lalu apakah boleh seperti ini ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, dari mana engkau tahu bahwasanya Al-Fatihah itu ruqyah, kata Nabi. Ya. Lalu Rasul mengatakan, ya, berikan aku bagian dari kambing itu, kata Nabi. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Nabi menetapkan, ya, Al-Fatihah itu yang dibaca oleh seorang sahabat, ya, kepada orang yang sakit ini dengan izin Allah kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya, maka Al-Fatihah itu juga adalah disebut dengan apa oleh Rasulullah? Ruqyah. Rasul mengatakan, dari mana engkau tahu bahwasanya Al-Fatihah itu ruqyah? Nabi, siapa yang menamakan ruqyah ini? Rasulullah. Ya. Dari mana engkau tahu bahwasanya Al-Fatihah ini adalah ruqyah, kata Nabi. Ya, artinya apa? Pertanyaan ini adalah pertanyaan apa? Pertanyaan yang membenarkan, maksudnya Nabi membenarkan, bukan dalam rangka istinka, bukan dalam rangka mengingkari, tapi Nabi menetapkan bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Ya, itu diantara makna-makna yang terdapat dalilnya. Yang terakhir adalah asy-syifa. Yang terdapat dalil yang sahih, ya, bahwasanya makna atau nama Al-Fatihah itu juga dinamakan dengan apa? Asy-syifa. Siapa yang menamakan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, di mana Nabi mengatakan Fatihatul Kitabi syifaa'un min kulli sam. Di mana Nabi mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu, kata Nabi, dia adalah syifaa'un min kulli sammin. Dia adalah obat atau penawar dari semua racun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Ya, tadi saya diingatkan oleh DKM ini sampai jam 6 kurang seperempat sebetulnya ini. Ya, gimana, kita lanjut apa kita cukupkan ini? Kita belum masuk dalam setiap ayatnya ini. Kita belum menafsirkan setiap ayatnya. Ya, kita baru pembukaan, baru muqaddimah. Enggak apa-apa ya, Pak ya? Apa kita lanjut sampai jam 9? Setidaknya itu, ya. Kita sampaikan, penjelasan. Apa tanya jawab? Oh, taib. Ya, taib. Sekarang kita masuk ke dalam ayat yang pertama. Ya. Di mana ayat yang pertama adalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat ini disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar ini, ya, apa tafsir ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Apa tafsir dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim? Ya, maka tafsirnya adalah abtadi'u qira'atal Qur'ani bismillahi musta'inan bihi. Bahwasanya makna atau tafsir ketika seorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu maknanya adalah aku memulai membaca Al-Quran. Aku memulai membaca Al-Quran dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, musta'inan bihi, ya, dalam rangka meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu gak Bapak? Bapak kalau baca bismillah itu merenungi, meresapi bahwasanya kita baca bismillah itu maknanya adalah kita memulai membaca Al-Quran ini, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah gak begitu? Bapak, ibu-ibu, pernah kalau kita baca bismillah itu maksudnya kenapa dalam setiap amal yang yang baik itu kita juga disunahkan membaca bismillah. Ya, Nabi mengatakan kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap perkara, setiap urusan, kata Nabi, yang penting, yang bermanfaat, yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, kata Nabi, maka dia terputus, kata Nabi. Artinya apa? Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau bahas urusan-urusan dunia, urusan-urusan yang macam-macam itu disunnahkan kita setiap memulai itu membaca apa? Membaca bismillah. Contohnya apa? Makan ini urusan dunia apa urusan akhirat, Bapak? Dunia. Siapa yang mengatakan makan urusan akhirat? Kalau makan urusan akhirat, tiap hari, tiap detik kita akan makan ini. Ya, dikit-dikit ngemil. Kok Bapak ngemil mulu? Kan ibadah. Akhirat ini. Siapa mengatakan makan akhirat? Tidak ada. Ya. Tapi kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajar kalau kita makan, kita minum ini, kita disunnahkan membaca bismillah. Ya, untuk apa? Mendapatkan rahmat Allah. Ya.
Di mana Rasulullah pernah mengatakan, di antara hadisnya adalah hadis yang sahih, ketika Nabi mengajarkan makan kepada anak kecil. Ada seorang anak kecil ya, yang diajar sama Nabi, ya gulam, sammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kata Nabi SAW, wahai anak kecil, kata Nabi, yang dia makan saat itu dilihat sama Nabi, makannya tidak menggunakan tangan kanan, tidak membaca bismillah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, kata Nabi, sammillah, kamu makan mulai dengan membaca bismillah. Mulailah kamu makan dengan membaca apa? Bismillah. Ini kalau urusan makan aja baca bismillah. Bagaimana kita baca Quran? Bagaimana kita dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara baca Al-Quran. Ya, tapi tidak, nanti tentunya yang ini ada dalil. Ya, kalau tidak ada dalil maka tidak boleh juga baca bismillah. Contohnya apa? Contohnya membaca bismillah ketika sholat, boleh apa tidak? Apakah disunnahkan ketika kita membaca, ya ketika kita memulai sholat membaca bismillah, disunnahkan apa tidak, Bapak-bapak? Saya tanya Bapak Ibu sekalian, apakah kita ketika akan mengerjakan sholat itu kita disunnahkan, ada dalil kita diperintahkan membaca bismillah sebelum sholat? Ada dalilnya? Tidak ada. Tidak ada. Ya, berarti kalau ada dalil yang menyelisihinya maka kita tidak membaca bismillah. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah menyampaikan secara khusus tentang sholat ini, bahwasanya memulai sholat itu bukan dengan membaca apa? Bismillah. Tapi baca apa? Baca apa, Bapak? Nggak tahu bacanya. Ibu-ibu baca apa? Takbir. Dan itu disebutkan oleh Nabi. Ketika Nabi mengajarkan ada orang yang belum bisa mengerjakan sholat dengan benar. Nabi ketika mengajarkan ada seorang yang belum bisa sholat, maka Nabi mengatakan apa? Idza qumta ila shalah fakabbir. Ya, lihat di sini ya. Kata-kata qumta adalah fi'il madhi sebagaimana tadi kita sebutkan. Fi'il madhi yang bermakna bukan perbuatan yang telah dikerjakan dalam masa yang lampau atau telah dikerjakan. Ya, tapi dia adalah maknanya istiqbal. Ya, karena apa? Karena dia adalah syarat fa'idha. Kata Nabi, fa'idha qumta ila shalah. Kalau kamu mau mengerjakan salat, kata Nabi. Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan fakabbir. Nabi menyuruh apa? Perintah. Nabi memerintahkan apa? Fakabbir. Maka mulailah dengan membaca takbir, kata Nabi. Takbir itu apa? Allahu Akbar. Bukan takbir, bukan itu ya. Tapi baca apa? Allahu Akbar. Berarti baca takbir berarti takbir, bukan ya? Baca Allahu Akbar. Berarti bukan bacaan-bacaan yang lain. Ya. Kalau seandainya ada orang yang membaca bacaan-bacaan yang lain, maka dia butuh dalil. Mana dalilnya? Mana dalil kalau misalnya ada orang sebelum sholat dia baca Qul a'udzu birabbin nas. Misalnya ada orang sebelum takbir, sebelum sholat dia baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Pak, kenapa baca an-nas? Kan an-nas ini tujuannya biar kita nggak digoda sama setan. Ya. Boleh apa tidak, Bapak? Ya. Boleh apa tidak, Bapak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ibadah itu wajib dengan dalil. Ya. Salat itu ibadah apa bukan? Ibadah. Sedangkan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali memenuhi berapa syarat? 2 syarat. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah wajib ittiba. Wajib ibadah itu dikerjakan dengan mengikuti sunnah Nabi. Mana sunnahnya? Jadi kita tanya, kalau ada orang baca An-Nas, mana sunnah Nabi dalam hal ini? Mana dalil perintah Allah, perintah Rasulullah? Kalau kita mau sholat itu, kita disunnahkan membaca An-Nas misalnya, atau misalnya membaca Al-Fatihah dulu, atau membaca ayat kursi dulu. Mana dalil? Ya, kalau tidak ada dalil berarti kita nggak boleh. Kenapa? Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi mengatakan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, yang melakukan suatu ibadah yang tidak ada perintah kami padanya, kata Nabi, yang bukan termasuk dari ajaran kami yang kami ajarkan, kata Nabi SAW, bagaimana amalan itu, kata Nabi? Nabi mengatakan fahuwa raddun, maka amalan atau ibadah itu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Berarti apa petunjuk Nabi, sunnahnya Nabi? Kalau kita mau sholat, apa mulainya apa? Membaca apa? Takbir. Ya, sebagaimana Rasul tadi mengajarkan, kalau kamu hendak mengerjakan sholat,
maka mulailah dengan bertakbir, kata Nabi. Ya, ini Bapak sekalian, rahmat Allah Subhanahu. Ya, berarti kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim, itu maknanya adalah kita memulai membaca Al-Quran dengan nama Allah, dengan memohon pertolongan, dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedangkan makna Allah Bismillahi, apa itu Allah? Dia lafdzul jalalah, yaitu dia adalah lafaz yang agung, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah, ya, Al-Ma'bud. Apa itu Allah? Al-Ma'bud bihaqqin duna siwa, yaitu satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhan itu satu apa banyak, Bapak? Tuhan itu banyak. Mana bukti yang menunjukkan Tuhan itu banyak? Buktinya orang ada yang menyembah matahari, ada orang yang menyembah kuburan, ada orang yang menyembah batu. Mereka masing-masing berpendapat itu yang mereka sembah apa sebagai apa? Tuhan. Ya. Kenapa kita mengatakan ya Tuhan itu banyak? Tapi semua Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang batil. Tuhan yang tidak memiliki hak untuk disembah. Sehingga makna kata para ulama, makna la ilaha illallah itu enggak cukup kita mengatakan maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak cukup. Ya, bahwa saya tafsir dari makna la ilaha illallah itu adalah apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Karena ada Tuhan yang disembah, tapi dia tidak punya hak untuk disembah. Dia ada Tuhan-Tuhan yang batil, Tuhan yang gak boleh disembah oleh siapapun. Siapa yang berhak disembah? Yaitu hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu makna dari ya Allah. Ya. Kemudian makna Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman maknanya adalah Dzir-Rahma Al-'Amah alladzi wasi'at rahmatu jami'al khalqi. Jadi mana makna Ar-Rahman? Yaitu adalah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Husna. Ya, atau Asmaul Husna. Maka di antara nama-nama Al-Asmaul Husna, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, yang mulia, husna maknanya apa, Bapak? Maknanya adalah bagus, indah, agung, mulia. Ya. Maka di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman maknanya? Maknanya adalah Dzir-Rahmatil 'Ammah alladzi wasi'at rahmatu jami'al khalqi, yaitu si Sang Maha Pemilik kasih sayang. Rahmat itu apa, Bapak? Kasih sayang. Ya, rahmat. Ya, sudah maklum bagi kita, ya, juga sudah menjadi bahasa kita. Ya, makna rahim itu apa? Yang memiliki rahmat, yang memiliki kasih sayang yang umum, yang rahmatnya ini mencakup seluruh makhluknya. Jadi rahmatnya Allah itu, ketika Allah disebut dengan kata Ar-Rahim, maka rahmatnya Allah itu maksudnya adalah mencakup seluruh makhluknya. Apakah itu binatang? Allah memberikan rahmat apa tidak dengan binatang? Allah kasih rahmat. Ya. Allah kasih rahmat gak dengan orang kafir, Bapak? Ya. Allah memberikan rahmat apa tidak kepada orang-orang kafir? Memberikan rahmat. Ya, buktinya dikasih hidup sama Allah, dikasih nikmat, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahmat apa bukan? Rahmat atau nikmat. Ya. Berarti ketika disebut Allah dengan kata Ar-Rahim, itu maknanya bahwasanya Allah yang memiliki rahmat dan rahmatnya meliputi seluruh makhluknya. Bahwasanya Allah memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya. Maka Allah disebut dengan kata apa? Dengan nama apa? Ar-Rahim. Adapun makna Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, Ar-Rahman. Tadi makna apa? Makna Ar-Rahman. Ya, ketika Allah disebut dengan kata Ar-Rahman, ya maaf salah ini Bapak ya. Bahwasanya maknanya adalah rahmat Allah itu meliputi seluruh makhluk. Kata Ar-Rahman. Mohon maaf ini, ya. Ar-Rahman maksudnya. Adapun ketika Allah disebut namanya dengan Ar-Rahim, apa itu tafsir Ar-Rahim? Yaitu bil mu'minin. Ya, bahwasanya Allah yang memiliki rahmat dan rahmatnya khusus Allah hanya berikan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi makna Ar-Rahim, ya apa bedanya Rahman dengan Rahim? Dari kata, dari akar yang sama, Rahima yarham. Kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sebetulnya bersumber dari akar yang sama,
yaitu dari kata rahima yarham, ya, memberikan rahmat. Ya. Kemudian dia dibedakan dari sisi apa? Bahwasanya rahmat itu, bahwasanya rahmat Allah meliputi seluruh makhluk. Kita lihat buktinya Allah memberikan rahmat kepada selain manusia, misalnya kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Ya, Allah berikan hidup di dunia. Ya. Namun ketika Allah disebut dengan kata Ar-Rahim, maka ini bermaksud adalah rahmatnya Allah hanya khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, Allah berikan hanya kepada orang yang beriman. Itu makna dari Ar-Rahim. Ya. Begitu saja dengan Allah berikan keimanan. Ya, Allah mudahkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat. Ya, Allah mudahkan dia beribadah. Allah mudahkan dia mengerjakan perintah Allah. Allah mudahkan dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rahmat yang tidak Allah berikan kepada semua makhluknya. Tapi hanya Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup. Mungkin baru satu ayat ini, Bapak. Ya, insyaallah. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz Abu Nabil ya, atas penjelasan dari masih bagian dari awal mukadimah dari surat Al-Fatihah. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Ada ibu-ibu, mungkin ibu-ibu dulu. Pak Saiful, ibu-ibu dulu satu. Mohon pertanyaannya mungkin satu pertanyaan aja. Kemudian singkat padat, kemudian dilanjut dengan pertanyaan yang lain. Waduh, gak bisa satu Pak, banyak nih. Yang pertama untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada Pak Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana adab membaca Quran bagi perempuan. Boleh keras atau mesti pelan? Karena bagi wanita suara itu adalah aurat. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan kalau kita sholat itu tidak dimulai dengan bismillah. Saya agak mempertanyakan ini Pak Ustadz. Karena kalau kita mau sholat itu kan niat. Usali, fardu isya'i dan seterusnya. Itu kan setiap niat yang baik, kata Pak Ustadz, diawali dengan bismillah. Jadi kenapa hitungannya itu takbir bukan dari niat. Sementara niat itu adalah rukun dari sholat. Kemudian kalau saya boleh mengusulkan, mohon maaf Pak Ustadz, jangan lari-lari dari mikrofon karena nggak kedengeran di sini. Kadang-kadang ribut juga di belakang sini. Jadi kalau Pak Ustadz agak menjauh dari mikrofon, nggak kedengaran sama kita. Jadi atau saran buat pengurus, mungkin mikrofonnya 3 gitu Pak pengurus. Jadi kemanapun Pak Ustadz menghadap, itu kita yang di sini dengar. Karena kadang-kadang di sini ribut, ada yang ngobrol gitu. Kemudian saran lagi untuk pengurus, bisa tidak setiap topik itu diumumkan di grup? Kita kan ada grup RW 27, RW 28. Jadi mungkin Jumat atau Sabtu diumumkan topik untuk minggu adalah ini, sehingga kita bisa lebih siap gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan yang pertama, kenapa kita tidak dibolehkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita akan mengerjakan salat? Ya. Padahal tadi ya setiap perbuatan yang baik itu Nabi mensunnahkan kita untuk membaca bismillah. Ini adalah dalil ini namanya dalil umum. Ya. Sedangkan dalam salat ini terdapat dalil khusus yang diajarkan Nabi SAW. Maka kaidahnya, kalau kita mendapatkan dalil umum dan juga ada dalil yang khusus, maka para ulama mengatakan tidak ada yang berbenturan di antara keduanya. Ya, namun kita perlu mengetahui bagaimana kaidah dalam menerapkan dalil-dalil ini. Ya, maka kata para ulama taqdimul khas 'alal 'am. Ya. Kalau kita mendapatkan ada dalil, yang pertama dalil umum dan dalil khusus, ya, maka bagaimana kaidah dalam mengamalkan dalil-dalil ini? Maka kata para ulama adalah memajukan taqdimul khas, mendahulukan dalil yang khusus daripada dalil yang umum. Ini Bapak, jadi itu pertama kaidahnya. Ya. Yang kedua, ya, kenapa kita tidak boleh membaca bismillah ketika salat? Karena ada dalil khusus. Itu jawabannya. Karena ada dalil khusus di mana Rasulullah mengkhususkan kita ketika memulai mengerjakan salat ada dengan apa? Dengan membaca takbir dan bukan dengan membaca yang lain. Ini Bapak. Ini yang pertama yang kita jawab ini, kenapa Ibu tadi bertanya kok nggak boleh baca bismillah? Kan baik. Ya.
Ini bukan masalah baik atau tidak baik, tapi terkait dengan ibadah, bahwasanya ibadah itu bukan perkara baik atau tidak baik menurut akal kita. Ya. Tapi baik dalam melakukan ibadah itu adalah apa yang menurut Al-Quran dan Sunnah. Ya. Apakah ada dalil yang memerintahkan kita membaca Al-Fatihah, membaca Bismillah? Ya. Kalau seandainya tidak ada dalil khusus di mana Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengerjakan salat itu dengan memulai membaca takbir, maka merujuk kepada dalil umum. Tapi dalam hal ini Rasulullah mengkhususkan, ya, di mana ketika orang itu akan mengerjakan salat, maka Nabi menyuruh memulainya dengan takbir. Nabi mengatakan faida qumta ila shalah fakabbir. Kata Nabi, kalau engkau mau mengerjakan salat, maka mulailah dengan takbir. Ini bacaan, maksudnya bacaan. Ya. Kalau tadi ibu mengatakan membaca niat, ya, membaca niat seperti apa? Bukankah niat itu dia adalah merupakan rukun apa syarat ini, Bapak? Coba kita kembali kepada fikih ini, ya. Kalau belajar fikih dulu, kita kembali kepada pelajaran fikih kita. Itu niat itu dia syarat apa dia rukun? Kayaknya bingung. Rukun. Ini. Saya belajar waktu sekolah, rukunnya itu berdiri dengan benar bagi yang sanggup, kemudian berniat. Oh, kalau berdiri iya. Kalau berdiri rukun. Ya. Pak. Kalau niat itu rukun salat, apa dia syarat salat? Ya, sebagian para ulama lebih, ya benar, memang ikhtilaf. Para ulama mengatakan yang rajih adalah dia adalah syarat salat. Ya. Apa itu bedanya rukun dengan syarat? Ini biar kita paham, Bapak. Apa bedanya syarat dengan rukun? Seperti misalnya kalau salat itu, wudu itu juga adalah syarat salat. Ya, wudu rukun apa syarat salat, Bapak? Wudu. Syarat, kalau wudu syarat. Wudu syarat salat. Ya, apa itu syarat? Syarat adalah amalan, ya, perbuatan atau amalan yang itu bukan termasuk bagian dari amalan yang akan dikerjakan, dari ibadah yang akan dikerjakan. Sesuatu yang bukan merupakan bagian dari ibadah yang akan dikerjakan, namun apabila ditinggalkan maka ibadah itu menjadi tidak sah. Ya, seperti misalnya wudu. Wudu itu bagian salat atau bukan? Bukan bagian salat. Ya. Tapi kalau kita mengerjakan salat enggak berwudu, sah apa tidak salat kita? Tidak sah. Maka dia apa namanya? Syarat. Ya. Juga sebagian para ulama mengatakan niat. Ya, juga rukun. Ya, rukun. Apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang merupakan bagian dari ibadah yang apabila ditinggalkan atau tidak dikerjakan, maka ibadah tersebut juga menjadi tidak sah. Contohnya misalnya Al-Fatihah tadi. Al-Fatihah rukun apa syarat? Rukun. Karena Al-Fatihah itu dia bagian dari salat. Sehingga tadi Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat, kata Nabi, bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Berarti dia apa namanya? Salat apa? Al-Fatihah apa namanya? Rukun. Ya. Namun niat ini para ulama ikhtilaf memang. Ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan dia rukun. Ya. Tapi dua-duanya sama, kalau ditinggalkan maka menjadi tidak sah. Ya. Sekarang apa itu niat? Nah, ini kita masalah niat. Kita jelaskan apa itu niat. Apa definisi niat yang didefinisikan oleh para ulama? Ya. Maka para ulama mengatakan niat itu adalah pertama mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Ya. Dan apa itu niat? Niat kata para ulama menjelaskan itu apa itu niat adalah al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban lillahi azza wa jalla. Niat itu apa? Al-azmu. Apa itu al-azmu? Keinginan. Kemauan yang kuat untuk melakukan suatu ibadah dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti apa niat itu? Niat itu keinginan, bukan ucapan. Nabi, ya, para ulama tidak ada mengatakan niat itu ucapan. Ya. Nah, para ulama tidak ada yang pernah mendefinisikan bahwasanya niat itu adalah ucapan yang diucapkan dengan lisan. Kenapa? Karena yang pertama kata para ulama, niat itu tempatnya di hati. Hati itu berucap apa bagaimana, Pak? Nggak berucap kan hati itu ya? Hati saya bicara begini. Nggak bicara itu hati, itu lisan yang bicara. Ya. Kemudian
juga niat itu kata para ulama adalah al-azmu, iradah qawiyah, kemauan atau kehendak yang kuat. Ya, kemauan. Misalnya gini Bapak Ibu, saya kasih analogi sama ibu sekalian. Misalnya ibu-ibu misalnya mau masak ayam, masak sayur lodeh, ya. Kemudian pagi-pagi sudah keluar dari rumah Bu ya. Ibu keluar, sebelumnya siapin kantong belanja, ya, siapin tasnya, ya, siapin uangnya, siapin dompetnya, ya, hampir tiap pagi banget tuh. Oh iya, Masya Allah, lupa ini. Jangan lari-lari dari mikrofon Pak Ya, Ustaz. kita lihat, saya berikan analogi kepada ibu sekalian. Misalnya seorang ibu yang dia mau masak hari ini, masak ayam goreng sama sayur lodeh, ya, sebelum dia pergi ke pasar, ya, dia siapkan dulu dompetnya dulu, uangnya ada apa enggak, ya, dia siapkan tas belanjanya, ya, biar dia masukkan nantinya semua yang dia belanjakan itu ke tempat itu. Lalu kemudian dia keluar dari rumahnya, dia buka pintu, dia keluar ke pasar. Sampai sepasar dia beli ayam, dia beli sayur lodeh, dia pulang, dia masak. Ya, ini kira-kira ibu ini niat apa tidak Bapak? Saya tanya sama Bapak. Kira-kira ibu ini ketika pergi ke pasar dia pakai niat apa enggak? Dia berniat apa tidak? Berniat apa enggak ini? Si ibu ini. Tadi dia sudah rencanakan. Ya, saya nanti mau masak ayam, saya masak lodeh, ya. Itu ibu itu berniat apa enggak? Kemudian dia pergi ke pasar, dia beli ayam betul-betul seperti apa yang dia rencanakan dalam hatinya itu, dia, ya. Itu kira-kira niat apa tidak Bapak? Niat. Ya, apakah ada kita lihat ibu-ibu kalau mau melakukan tadi bahwa dia mau masak ayam goreng sama sayur lodeh, setiap dia mau pergi ke pasar itu dia buka pintunya, saya mau ke pasar mau belanja ayam goreng, saya mau sayur lodeh, gitu enggak Bapak? Kayaknya nggak ada deh kayaknya. Berarti niat itu di mana Bapak? Karena kalau dia nggak niat, ibu-ibu itu nggak sampai pasar nanti. Ya pastinya kemana? Mampir ke rumah tetangga aja. Berarti dia nggak niat ibu-ibu itu. Berarti dia nggak niat belanja. Ya kan? Itu masuk bisa dipahami Mbak Ibu sekalian apa itu niat? Maka begitu. Maka sehingga tidak ada dalil di mana Rasulullah SAW mengajarkan niat sholat itu seperti yang umum diamalkan oleh sebagian kaum muslimin. Misalnya baca usolli fardhu subuh, saya hafal karena dulu mengamalkan juga masalahnya. Ya, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kita sama-sama pernah ngapalin ibu-ibu dulu ya. Ya. Tapi ternyata ini enggak ada dalilnya. Ya, ini bukan lafadznya bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Rasulullah dalam satu riwayat apapun. Ya, sampai hadis palsu aja nggak ada ini. Ya, hadis dhaif nggak ada. Ya, kalau Nabi SAW mengajarkan kalau kita baca Al-Fatihah itu dengan melafatkan niat, dengan mengeraskan niat kita dengan bacaan dengan lisan kita, lalu kita baca redaksinya seperti redaksi yang umumnya dibaca oleh kaum muslimin, usolli fardhus subhi. Ya, usolli, aku akan sholat, ya, sholat subuh yang wajib ini. Ya, rakaataini 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah. Tidak ada bagus. Boleh dicek. Silakan cek. Ya, nanti tunjukkan sama saya ini dalilnya Ustaz. Ini ada hadisnya sahih di Sahih Bukhari. Boleh. Silakan nanti ibu-ibu ya. Itu pertama. Ya, sehingga betul memang kita harus niat. Jadi memang betul kalau ibu bertanya, sholat itu kan harus dengan niat, betul. Bahkan wajib. Ya, ini maksudnya yang tadi kita katakan membaca bismillah itu maksudnya bacaan yang dimulai ketika kita akan mengerjakan sholat. Bukan niat, saya tidak berbicara niat. Tapi niat, bagaimana tentang niat akan sholat wajib. Ya, karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya seluruh amal, sungguhnya seluruh ibadah itu harus wajib disertai dengan niatnya, kata Nabi. Ya, niat apa tentunya niat yang ikhlas untuk Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya. Apa maksudnya Bapak? Apa kata Nabi? Setiap orang itu akan diberikan ganjaran, akan diberikan balasan dari ibadahnya itu sesuai dengan niatnya. Itu apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah orang itu ketika beribadah
Allah akan memberikan ganjaran yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ini kita sama-sama duduk di Masjid Al-Dzikri. Kita sama-sama nuntut ilmu agama. Kita sama-sama sholat subuh. Namun nanti pahala yang Allah berikan kepada kita masing-masing kita ini ya boleh jadi berbeda-beda. Ada yang dapat nilainya oleh Allah diberikan 100. Ada yang Allah kasih nilai pahalanya 70. Ada yang Allah berikan nilai dari ibadahnya itu sama-sama sholat subuh. Sholat subuh sama-sama 2 rakaat, sama-sama imamnya tadi, ya sama-sama duduk di majelis ilmu. Tapi nilainya berbeda. Ada yang 70, ada yang 50. Bahkan ada yang nggak dapat pahala. Bahkan ada yang mendapatkan dosa. Kenapa itu? Kok bisa begitu? Kan sama-sama sholat subuh 2 rakaat. Kan sama-sama duduk di Masjid Al-Dzikri mendengarkan nasihat. Ya karena apa? Apa yang membedakan kata Rasulullah? Yang membedakan adalah niatnya. Ya ada orang yang sholat subuhnya karena pengen ada bisnis sama ibu-ibu yang lain. Bu, nanti saya bawa sarung bawa bajunya, nanti kita janjian di Masjid Al-Dzikri nanti setelah sholat subuh ya Bu ya. Berarti niatnya buat apa ini? Niatnya buat janjian. Ya, ada lagi yang bilang, Bu, kemarin saya pinjam ini Bu, ya nanti saya kasih, nanti saya kembaliin pas kita sholat subuh di masjid aja Bu ya. Biasanya misalnya orang ini gak pernah sholat subuh misalnya, ya, tapi ini karena ada kepentingan duniawi, ya dia sholat subuh jadinya. Ya, jadi niatnya bukan pengen sholat subuh berjamaah, tapi karena ada sesuatu yang mau dia pulangkan misalnya. Berarti tergantung dengan niat, kata para ulama, kata Rasulullah, ya innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal itu wajib dengan niatnya, dan setiap orang itu akan diganjar kata Nabi dengan amal yang dia lakukan sesuai dengan niatnya. Itu Bu ya. Ya, yang lainnya katanya kayaknya enggak ke saya itu. Kayak ke pengurus tadi. Ya, cukup ya Bu? Ini Pak Ustadz ya. Bacaan Al-Quran bagi wanita jahar atau sir? Oh ya, bagaimana membaca Al-Quran? Ya, apakah membaca Al-Quran itu jahar apa sir? Ya, bagi wanita. Ya maka intinya adalah yang tidak menimbulkan fitnah. Ya boleh yang dilarang itu suara wanita yang aurat itu. Ya, sebagian para ulama mengatakan adalah yang mendayu-dayu. Ya, sebagaimana Allah mengatakan fala takhdha. Ya Allah mengatakan janganlah takhdha ini maknanya adalah mendayu-dayu. Jadi suara perempuan yang dianggap aurat, ya yang tidak boleh dia perlihatkan, dia tunjukkan adalah dengan suara yang berlemah lembut, mendayu-dayu, yang membuat seorang laki-laki itu terfitnah dengan suaranya. Tapi kalau suaranya biasa, misalnya kalau ibu misalnya ngomong sama laki-laki, misalnya transaksi jual beli, ya misalnya beli atau bisa bicara sama yang bukan mahramnya, boleh apa tidak? Boleh, misalnya selama ucapannya biasa, Pak mohon maaf Pak, ini ada titipan dari suami saya, buku bapak yang tertinggal di rumah saya. Itu boleh apa tidak? Ini kan suaranya jelas apa tidak? Jelas. Boleh apa tidak? Boleh. Ya, maka begitu juga baca Quran. Yang baca Al-Quran boleh ibu-ibu dengan keras, tapi keras yang secukupnya maksudnya, yang tidak sampai kencang-kencang sekali tentunya. Ya, tidak sampai kencang sekali, artinya yang cukup ibu dengar. Ya, juga bukan dengan suara yang mendayu-dayu yang membuat laki-laki terfitnah dengan suara ibu. Karena memang ya ada suara wanita itu yang memang menggoda, ya mengganggu, dan itu adalah aurat, betul. Kalau itu aurat. Sehingga Nabi mengatakan an-nisa'u aurat. Jadi dalil yang mengatakan bahwasanya suara wanita itu aurat adalah keumuman hadis Nabi. Nabi mengatakan an-nisa'u aurat. Kata Nabi, perempuan itu semuanya aurat. Sehingga termasuk ucapannya. Ya, tapi para ulama mengatakan ucapan yang merupakan bagian dari aurat wanita adalah yang ketika mereka mengeluarkan suara atau bicara itu dengan suara yang membuat laki-laki terfitnah. Ya misalnya, mohon maaf gimana, nggak usah dipraktekkan lah ya, sudah paham ini ya. Ya buktinya kenapa, mohon maaf ya ini ya, ada naudzubillah fitnah zaman ini seperti porn seks. Ya mohon maaf, ini bahaya ini. Ya ini haram jelas. Ya udah bertelepon dengan wanita ya sampai membuat bangkit syahwatnya, maka ini haram. Ya ini yang dimaksud dengan aurat. Ya ini Bu ya, itu Bu ya. Jadi selama bacanya wajar, misalnya bacanya dikeraskan tapi wajar, maka tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Ya memang bukan suara, tapi bukan dengan suara yang keras sekali tentunya. Ya sebagaimana juga Rasulullah ketika menyuruh kaum muslimin bertalbiyah ketika selesai dari miqat. Ya miqat itu, apa miqat itu, Pak? Ketika kita memulai melaksanakan ibadah haji atau umroh, yang memulainya itu pertama kali rukunnya adalah di mana kita mengambil ihram di miqat. Ya, maka setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjat.
Ya Allah, aku memenuhi panggilan hajimu. Ya, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji. Maka setelah itu sunnahnya apa? Bertalbiyah, membaca talbiyah sebanyak-banyaknya. Ya, namun bagi ya para laki-laki itu disunahkan untuk mengeraskan sampai para sahabat itu bertalbiyah itu labbaik Allahumma labbaik itu sampai suaranya payau. Apa suaranya apa? Suaranya habis serak. Ya, parau ya parau. Ya, dan ibu-ibu dan wanita tidak disunahkan untuk keras. Jadi sewajarnya. Ya, pelan-pelan boleh ya, labbaik. Tapi ada suara yang keras. Kalau sir itu kan, kalau sir bedanya jahar dengan sir itu, kalau sir berarti kecil sekali. Seperti misalnya Nabi ketika membaca Al-Fatihah, Nabi mensirkan membaca apa? Bismillah. Bukan enggak dibaca. Ya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup didengar oleh dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, tapi baca bismillah. Ya, Nabi membaca bismillah. Ya, itu ya Pak ya, ibu-ibu sekalian. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair kepada Ustadz atas jawabannya mumtaz. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan masukan kepada kami. Insyaallah DKM akan menyediakan wireless untuk pembicara. Kemudian untuk info kajian itu sudah selalu dipajang di depan masjid. Mungkin bisa Ibu selalu update. Sebelum ditutup, kami dari DKM mohon maaf atas pertanyaan yang tidak bisa terakomodir. Insya Allah lain waktu kita lanjutkan kembali. Dan mari kita mengucapkan jazakallah khair kepada Bapak Sandi Ali Rahman yang telah menyediakan hidangan pagi ini sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah dengan diterimanya putrinya bernama Salma Atira Rahman yang telah lolos SMPTN di Unpad. Mari kita doakan semoga Allah senantiasa membimbing dan merahmati semuanya. Akhirul kalam dari kami. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.